Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semua pemirsa channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di mana saja berada, saya ucapkan mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hari-hari ini kita dengar, kita lihat, kita saksikan ada banyak atau beberapa yang sudah berani menghina dan mengejek para ulama. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hati-hati kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan kenal Allah, tidak akan kenal baginda Nabi Muhammad SAW tanpa perantara ilmunya para ulama. Apalagi ulama tersebut menyambung baik silsilah keilmuannya maupun silsilah daripada nasabnya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tidak diragukan lagi bahwasanya para habaib zuriyah baginda Rasul SAW banyak yang menyambung keilmuannya, nasabnya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita diwajibkan untuk menghormati ulama, ta'zim kepada ulama. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus tahu bahwa ulama inilah yang mengajak kepada kenal kepada Allah, kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ulama tidak disuka oleh syaitan. Syaitan itu sukanya mengajak kepada murkanya Allah, kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah, bagaimana caranya syaitan ini membuat kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan apa-apa yang dibicarakan oleh ulama, sehingga kita berani menghardik beliau, berani mencaci mereka para alim ulama, berani membuat mereka murka dan marah dengan ucapan atau dengan tulisan kita. Allah, hati-hati, hati-hati, jangan sampai itu terjadi pada kita, keluarga kita, siapapun yang kita kenal. Apabila ada teman, sanak, famili yang mencaci ulama, dinasehatkan, jangan sampai nanti Allah Ta'ala murka kepadanya. Ulama, beliau adalah orang yang mengajarkan kita. Metode pengajarannya berbeda-beda. Banyak sekali ulama, baik dari sisi habaib maupun dari sisi selain habaib. Para alim ulama mengajarkan kita kenal kepada Allah, kita kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengajarkan yang hak, mengajarkan yang batil, mengajarkan yang sunnah, mengajarkan yang wajib. Itulah para alim ulama. Caranya banyak sekali metodenya. Ada yang cara dengan dakwah santun, ada pula yang cara dengan dakwah keras. Contohnya, kalau kita memanggil orang ada yang bisa dipanggil dengan suara yang lembut. Kemari. Ketika dia dengar, dia akan datang. Tapi ada orang yang tidak bisa dipanggil dengan lembut, karena mungkin jaraknya jauh, karena ada hal sesuatu. Maka dia teriak, "Kemari kamu!" Baru dia datang, baru dia menengok. Begitulah dakwah bermacam-macam. Kita sebagai ulama harus menyatu. Kita sebagai ulama jangan mau terprovokasi. Dan kita sebagai umat harus jeli. Jangan sampai kita mau diadu domba
oleh mereka yang tidak suka dengan ulama, sehingga kita memilih daripada yaitu ulama. Kalau kita memilih dengan tujuan yang baik, oh saya cocoknya ulama ini, santun, tapi tidak menyalahkan ulama yang lain, itu terserah Anda. Yang salah ketika Anda memilih dan suka dengan ulama satu, kemudian menjatuhkan ulama yang lain, di situ letak kesalahan Anda. Kita harus menghormati seluruh ulama. Mereka punya dalil-dalil bagaimana mereka berdakwah. Di mana saja berada, wahai pemirsa, siapa saja yang mendengar daripada video ini, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti para alim ulama. Khud masafa waja'il qadar. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Yang tidak baik jangan dilakukan. Tapi ketahuilah, ketidakbaikan itu mungkin bisa jadi itu sebagai obat buat kita. Jangan kita ada sedikit pun su'zon kepada ulama. Su'zon, buruk sangka kepada ulama. Jangan. Tidak boleh. Itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah dengan pencaci ulama, pemaki ulama, apalagi dengan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Ketahuilah, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang telah menyakiti waliku, maka dia telah mengizinkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang dengannya. Hati-hati, mau perang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau caci, kau maki ulama. Bagaimana kau akan menghadap Allah ketika engkau hardik ulamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Qur'an dikatakan innama yahsyallah min ibadihil ulama. Bagaimana? Innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Ada juga yang membaca innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Kalau yang pertama, sesungguhnya Allah segan kepada siapa? Kepada alim ulama. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah. Taat apa saja yang diperintahkan oleh Allah, mereka kerjakan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat dengan ketakwaan kepada Allah. Ketika ayat Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya para alim ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti para alim ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di mana saja berada, pemirsa channel YouTube Habibullah bin Ja'far Segar, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kita, keluarga kita dari api neraka. Kita tidak kenal adab kubur, tidak kenal adab neraka, tidak kenal adab ataupun apapun itu semuanya kecuali dari para alim ulama. Para alim ulama yang mengajarkan kita, datangnya dari Rasulullah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan diberikan kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.